Sekarang hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, kita kembali lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan kepada kita selama 1 minggu berlalu. Semuanya karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikannya, anugerah Tuhan, Dia memberkati kita. Dan saat ini adalah bagian kita untuk boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau bergelori bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita, saudaraku, kita siapkan hati kita semua untuk boleh kita datang beribadah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu, semua kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu, semua berkat-berkat Tuhan yang kami terima selama 1 minggu berlalu. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh kami memuji Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami oleh darah Yesus, kuduskan kami Tuhan, sehingga boleh kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sungguh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini dengan ibadah online. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita masih bisa beribadah meskipun lewat online, tapi sukacita kita tidak akan pernah pudar karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Kita akan menyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Tidak
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dikasihi Tuhan, kita masih semangat, kita masih bersuka cita untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dengan sepenuh jiwa kita, dengan semangat kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan nyanyi bersama-sama denganmu Tuhan. Sepenuh
Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Tuhan kita dapat kekuatan. Bersama Tuhan jiwa kita merasa tenang. Kita akan nyanyikan bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh kami Tuhan sungguh menjadi pendengar firman Tuhan yang terbaik. Demikian juga yang menyampaikannya, supaya boleh juga menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh penuh dengan pertolongan Roh Kudus. Kami berserah penuh kepada Roh Kudus karena kami tahu Engkau adalah penolong yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh Tuhan mohon supaya boleh Tuhan Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal nanti sampai selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai masa depan. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan hal yang sama, yaitu masa depan bagian yang kedua. Saya katakan minggu yang lalu bahwa orang yang mempunyai masa depan adalah orang yang hatinya tulus, hatinya jujur kepada Tuhan. Saya memberikan contoh minggu yang lalu mengenai hal yang sederhana, yaitu mengenai persembahan persepuluhan. Apakah kita sudah tulus? Apakah kita sudah jujur dalam memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan? Saya percaya orang yang memberikan persembahannya, persepuluhannya kepada Tuhan dengan setia, firman Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Tuhan akan memberkati dia sampai berkelimpahan. Karena demikianlah janji Tuhan bagi orang-orang yang setia memberikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang besar. Tapi kalau kita tidak setia dalam hal perkara kecil, bagaimana bisa Tuhan mempercayakan kepada kita perkara-perkara besar? Tidak mungkin. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita setia dalam perkara-perkara kecil, yaitu mengenai persembahan persepuluhan. Saya katakan ini adalah perkara kecil yang semua kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita tidak setia dalam perkara kecil ini, bagaimana kita bisa mendapatkan nanti hal-hal yang besar dari Tuhan? Saudaraku, kalau kita setia memberikan persembahan persepuluhan kita dalam jumlah kecil, katakan 50.000, 100.000, saya percaya Tuhan akan menambahkan lagi hal-hal yang besar, berkat yang besar kepada kita. Sehingga kita bisa mempersembahkan persepuluhan kita mungkin 1 juta. Kita setia lagi dalam hal perkara persembahan persepuluhan 1 juta. Tuhan memberkati kita lebih lagi. Kita setia lagi memberikan persembahan persepuluhan kita mungkin 5 juta. 5 juta kita setia, Tuhan limpahkan lagi berkatnya kepada kita. Kita setia lagi memberikan persembahan persepuluhan kita 10 juta. Kita setia lagi dalam hal 10 juta. Tuhan limpahi lagi kita. Kita berikan persembahan persepuluhan kita mungkin 100 juta. Kita setia mempersembahkan persepuluhan kita 100 juta. Tuhan limpahi kita dengan berkat yang luar biasa. Sehingga kita bisa memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan 1 miliar. Seperti itulah kira-kira Tuhan memberkati kita. Kalau kita setia dalam jumlah yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jumlah yang lebih besar lagi berkatnya. Karena begitu pola Tuhan.
Itu adalah firman Tuhan. Itu cara kerja Tuhan untuk memberkati kita, anak-anaknya. Saudaraku, kalau minggu yang lalu saya menekankan mengenai ketulusan dan juga mengenai kejujuran. Mereka adalah yang mempunyai masa depan. Dan sekarang saya menekankan mengenai orang yang punya masa depan adalah orang yang suka damai. Suka damai. Ini adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan membawa damai di sekelilingnya, di sekitarnya. Karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa, karena mereka membawa damai. Mereka membawa kesejukan. Kemana-mana mereka membawa kesejukan. Saudaraku, kalau kita lihat orang dunia ini, sangat berbeda. Sangat berbeda, saudaraku. Kalau orang dunia itu adalah kebalikan daripada orang yang membawa damai. Mereka suka memunculkan hal-hal yang menjadi konflik. Mereka kadang-kadang menjadi sumber konflik di dalam satu perkumpulan, dalam satu persekutuan. Dalam satu komunitas. Karena orang-orang yang menjadi sumber konflik ini adalah mereka tidak tulus, mereka tidak jujur. Mereka banyak melakukan kelicikan. Mereka banyak melakukan kemunafikan. Mereka banyak melakukan hal-hal yang penuh dengan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang-orang seperti ini, saudaraku, dan firman Tuhan mengatakan, mereka akan kehilangan masa depan. Coba kita lihat, saudaraku, kita perhatikan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-37 sampai 38 nanti kita baca. Saya baca ayatnya yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita lihat 38, ini sebaliknya. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudaraku, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang penuh dengan tipu muslihat. Orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam hidupnya. Yang tidak jujur dalam hidupnya. Yang tidak tulus dalam hidupnya. Dia selalu ada udang di balik batu. Dia selalu ada untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini adalah orang-orang fasik. Dan Tuhan katakan mereka tidak memiliki masa depan. Bahkan masa depan mereka dilenyapkan oleh Tuhan. Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang kita harus melihat. Sesuatu hal yang sangat penting dalam hal perkataan kita. Karena ini sumbernya adalah dari hati kita, keluar dari mulut kita. Sehingga apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi sumber pertengkaran.
Apa yang kita ucapkan bisa menjadi sumber konflik. Anak-anak Tuhan, saya percaya semua kita menginginkan yang namanya kedamaian. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang senang dengan konflik, yang senang dengan pertengkaran. Semua kita, saya yakin, pasti kerinduannya, keinginannya adalah ketenangan, ada kesejukan. Di dalam rumah tangga, saudaraku, jangan sampai suami menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Jangan sampai istri menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Demikian juga anak-anak. Tapi biarlah kita masing-masing boleh membawa damai dalam rumah tangga kita masing-masing. Semua kita, suami, istri, anak-anak boleh membawa damai. Karena itulah yang seharusnya terjadi. Itu ciri-ciri anak Tuhan. Makanya rumah tangga orang Kristen adalah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan sukacita, dijalani walaupun mungkin ada masalah, tapi mereka bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa. Mereka akan bergumul bersama-sama, suami istri, termasuk anak-anak. Sehingga apapun masalah dalam rumah tangga, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Itulah rumah tangga Kristen. Bukan lagi yang mengutamakan hawa nafsu, keinginan pribadi, keinginan sendiri, tapi sudah mengutamakan yaitu keinginan bersama. Apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam rumah tangga, itulah yang menjadi visi bersama. Saya yakin rumah tangga seperti itu adalah rumah tangga yang kuat, yang solid, yang bisa tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya apapun yang terjadi. Walaupun badai datang sekalipun, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang kokoh. Tidak mudah digoncangkan oleh angin. Karena suami, istri, dan anak-anak, mereka menginginkan perdamaian di dalam rumah tangga. Tidak ada di antara mereka menginginkan percekcokan, pertengkaran, konflik dalam rumah tangga. Sehingga apa yang terjadi? Kata-kata mereka adalah kata-kata yang menyejukkan. Bukan kata-kata yang menyakitkan. Bukan kata-kata yang menjengkelkan, yang menyakiti hati, yang melukai perasaan. Tapi kata-kata yang mungkin bisa membangun. Kata-kata yang baik yang keluar dari mulut masing-masing. Dan itulah yang harusnya kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Firman Tuhan demikian. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kata-kata yang menyakitkan, yang kasar keluar dari mulut kita. Tapi biarlah kata-kata yang baik, yang membangun. Orang-orang seperti inilah yang membawa damai, yang membawa kesejukan. Bukan kata-kata yang mendiskreditkan, melecehkan, merendahkan. Mungkin orang dunia, politisi, biasa mereka menyampaikan,
mengatakan sesuatu mungkin yang menyakiti hati orang. Mungkin mereka biasa untuk merendahkan seseorang. Mungkin mereka biasa untuk mendiskreditkan orang lain. Mengatakan kepada orang lain itu adalah orang bodoh. Mengatakan kepada orang lain itu adalah tidak berpendidikan. Menganggap dirinya adalah orang hebat, orang pintar. Nah, Tuhan tidak suka orang-orang seperti ini. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, jangan pernah kita menghina pribadi orang lain. Jangan kita menghina karena bagaimanapun mereka ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita merendahkan pribadi orang lain. Bagaimanapun pribadinya itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Kepintarannya Tuhan yang menciptakannya. Tapi biarlah kita boleh menjadi orang yang membawa damai. Bukan membawa keributan, percekcokan, kegaduhan di mana-mana. Biar kata-kata kita itu kata-kata yang menghibur, menguatkan. Bukan kata-kata yang memprovokasi orang lain untuk berbuat kejahatan. Saudaraku, saya tidak berani untuk menghakimi. Tapi kalau kita lihat bagaimana Presiden Amerika, Donald Trump, sering dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan orang lain. Mungkin banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya kadang-kadang mendiskreditkan orang lain. Mungkin banyak kata-kata yang bisa memprovokasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mungkin ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, mungkin kata-kata yang kasar menyinggung pribadi orang lain. Saya mau katakan saudaraku, anak-anak Tuhan seharusnya tidak seperti itu. Kita harusnya berkata untuk boleh membangun. Kata-kata yang baik keluar dari mulut kita. Seperti dalam Efesus 4 ayat 29, kata-kata yang baik hendaklah itu keluar dari mulut kita. Kata-kata yang memberkati orang lain. Bukan kata-kata hinaan, bukan. Jelas firman Tuhan mengatakan, saudaraku, orang yang memiliki masa depan adalah orang-orang yang membawa damai. Orang yang cinta damai. Orang yang suka damai. Jadi kalau dia cinta damai, kalau dia suka damai, maka kata-katanya adalah pasti kata-kata yang baik keluar dari mulutnya. Pasti kata-kata dari mulutnya adalah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang memberkati orang lain. Bukan kata-kata yang menghancurkan pribadi orang lain. Bukan kata-kata yang menghina orang lain. Kalau kita bersikap seperti itu sama dengan orang fasik. Firman Tuhan mengatakan orang fasik akan kehilangan masa depan. Apakah Donald Trump kalah di dalam pemilihan presiden karena karakternya,
kata-katanya sering keluar dari mulutnya yang menyakitkan orang lain. Mungkin dia sadar atau tidak sadar. Tapi itulah yang kadang-kadang menyinggung banyak perasaan orang lain. Merendahkan pribadi orang lain. Menyakiti. Sehingga mayoritas rakyat tidak lagi memilih dia menjadi presiden. Nah, ini sangat penting untuk kita menjalani hidup kita di tahun 2021 ini, saudaraku. Supaya kita sungguh berpegang kepada kata-kata kita yang baik. Supaya boleh kita memiliki masa depan yang baik di tahun 2021 ini. Kita lihat, saudaraku, di dalam Alkitab ada Ibu Hana, istri daripada Elkana. Dia sering disakiti oleh Madu, istri kedua daripada Elkana. Sikap daripada Penina itu sering membuat hatinya pedih, sering dibuat dia menangis. Hana tidak membalas, hanya dia menyampaikan semua kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Hatinya begitu lembut luar biasa. Dia tidak mau membalas. Dia tidak berlaku kasar. Walaupun dia diperlakukan kasar. Tapi dia yang bisa dilakukan, saudaraku, dia menangis. Dia datang kepada Tuhan. Karena kandungannya ditutup oleh Tuhan. Sementara Penina, dia punya anak. Sehingga dia melecehkan Hana. Kita coba lihat, saudaraku, bagaimana firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, ini sangat jelas, saudaraku, jangan sampai dari mulut kita keluar caci maki kepada orang lain. Biarlah dari mulut kita keluar kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun orang lain. Bukan merendahkan martabat orang lain. Bukan melecehkan pribadi orang lain. Jangan ada keluar caci maki dari mulut kita. Ini adalah orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang sombong. Firman Tuhan mengatakan orang yang sombong suatu saat nanti akan jatuh. Oh, ini adalah orang-orang yang fasik. Dan kita lihat bagaimana seorang ibu Hana ketika kandungannya ditutup oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-6. Ya, coba kita lihat 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-6. Tetapi madunya itu adalah Penina, istri kedua daripada Elkana. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, hati Hana. Supaya ia gusar, supaya dia emosi, supaya dia reaksioner, supaya dia marah. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, ini kita lihat
Walaupun begitu kata-kata yang kasar mungkin keluar dari mulut Penina, tapi Hana tidak gusar. Dia tidak emosional, dia tidak marah. Tapi dia yang bisa dilakukan adalah dia menangis. Kandungannya dikatakan ditutup oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku, kalau Tuhan yang menutup, maka tidak ada satu orang pun yang dapat membukanya. Itu sangat jelas. Hanya Tuhan sendiri yang dapat membukanya. Kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menutup, kecuali Tuhan sendiri yang menutupnya. Hana tahu bahwa dia mandul. Dia tidak bisa melahirkan anak. Tapi walaupun demikian, dia optimis, saudaraku. Dia datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, sambil mencucurkan air mata. Sambil terseduh-seduh, dia menangis kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada dia anak. Supaya Tuhan boleh membela perkaranya terhadap Penina, madu daripada suaminya. Dan luar biasa Tuhan mendengarkan doa daripada Hana yang disampaikan kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata. Tidak pernah sia-sia, saudaraku, kalau kita berdoa dengan mencucurkan air mata. Tuhan menghargai tetesan-tetesan air mata kita. Tuhan menampungnya di kirbatnya. Dia melihat itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi yang tadinya Tuhan sudah menutup kandungan daripada Hana, Tuhan membuka kembali kandungannya. Sehingga Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Samuel. Kita lihat 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dia memintanya dengan cucuran air mata. Dengan terseduh-seduh dia datang kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa yang bersungguh-sungguh hati seperti itu, saudaraku. Yang tulus, yang jujur seperti itu. Luar biasa. Ibu Hana ini luar biasa. Mari kita, saudaraku, boleh introspeksi diri kita selama ini. Apakah kita sering menjadi sumber konflik di dalam satu komunitas, di dalam satu rumah tangga? Atau kita menjadi sumber ketenangan, kesejukan di dalam rumah tangga kita? Kalau kita lihat bagaimana Penina menjadi sumber konflik karena dia sering mengucapkan, melontarkan kata-kata yang menghina, kata-kata yang mendiskreditkan Hana, kata-kata yang mungkin merendahkan Hana karena dia mandul. Dengan maksud nanti akhirnya terjadilah keributan. Akhirnya Hana nanti mungkin jadi marah, emosional. Tapi saudaraku, Hana dia tetap lembut hatinya. Dia tidak terpancing emosi. Nah, itulah harusnya yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku. Apapun sikap orang lain kepada kita, kita tidak terpancing emosi. Kita tidak terpancing marah. Tidak terpancing mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain. Tidak terpancing untuk mengucapkan caci maki kepada orang lain. Tapi biarlah kita boleh seperti Hana, sabar,
Bahkan kita boleh berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan membela kita. Oh haleluya, haleluya. Kita lihat bagaimana seorang Daud, saudaraku. Daud begitu suka dengan perdamaian. Mungkin dengan demikian itulah sebabnya dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi Daud, seorang raja. Karena dia suka damai, saudaraku. Dia tidak suka pertengkaran, konflik. Dia suka damai. Kita lihat, saudaraku, bagaimana seorang Daud di dalam Mazmur 120 ayatnya yang kelima, saya baca untuk kita. Mazmur 120 ayat yang kelima mulai. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Saudaraku, pada waktu itu dia tinggal di tengah-tengah orang Kedar. Orang Kedar ini adalah keturunan Abraham, atau bisa dikatakan cucu Abraham dari Ismail. Anak kedua barangkali. Anak yang pertama Nebayot, anak yang kedua Kedar. Jadi dia berada di tengah-tengah suku Kedar pada saat itu. Dan dia katakan, saudaraku, ayatnya yang berikutnya kita lihat lagi, ayat yang ke-6, Mazmur 120 ayatnya yang ke-6. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Lihat tuh, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang itu. Dia tinggal di tengah-tengah suku Kedar. Dikatakan oleh Daud, mereka adalah orang-orang yang membenci perdamaian. Terus kita lihat ayatnya yang ke-7. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ya, kita lihat lagi ayat yang ke-7-nya tadi. Bahwa Daud sangat suka perdamaian. Dia mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Tapi orang meresponnya dengan hal-hal yang negatif. Orang menghendaki pertengkaran. Orang menghendaki perang. Sementara Daud menghendaki perdamaian. Itulah sebabnya mungkin Daud memiliki masa depan yang luar biasa. Memiliki masa depan seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Hatinya begitu luar biasa, dia rendah hati, saudaraku. Berarti orang ini tidak suka merendahkan martabat orang lain. Tidak ada kata-kata cacian keluar dari mulutnya terhadap orang lain. Karena dia suka damai. Nah, ini adalah contoh teladan daripada seorang raja besar. Yaitu Raja Daud yang sangat terkenal, saudaraku. Dia suka damai. Mari kita untuk mengontrol mulut kita. Supaya mulut kita benar-benar menjadi sumber damai kepada siapapun. Yang keluar dari mulut kita adalah kesejukan. Kata-kata yang dapat membangun orang lain. Yang dapat nanti membangkitkan semangat orang lain. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus. Karena orang yang suka damailah yang mempunyai masa depan. Saya yakin, saya percaya bahwa kalau kita menjalani hidup kita di tahun 2021 ini, saudaraku, dengan sikap
yang baik, kata-kata kita yang baik, kita menjaga benar-benar kata-kata kita. Jangan sampai ada kata-kata kita yang menyakiti orang lain, apalagi merendahkan martabat orang lain. Jangan sampai ada caci maki keluar dari mulut kita terhadap orang lain. Tapi biarlah boleh kita berkata-kata untuk memberkati orang lain. Supaya sungguh seperti Daud, kita juga memiliki masa depan yang baik, saudaraku. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, itu yang boleh kita raih. Oh haleluya, saya percaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, usaha apapun yang kita buka. Kalau kita bersikap, yang pertama adalah kita boleh tulus terhadap siapapun, terutama kepada Tuhan. Kita jujur kepada setiap orang, terutama kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, kita boleh cinta damai. Kita suka damai, perdamaian dengan setiap orang. Tidak memusuhi musuh kita sekalipun, tapi boleh mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka. Saya percaya firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita, bahwa orang yang cinta damai, orang yang suka perdamaian, mereka akan memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah akan dicapai, akan didapatkan, akan digenggam oleh kita. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, itulah yang menjadi pesan renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan kita di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Supaya benar-benar apa yang menjadi kerinduan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga boleh benar-benar tahun 2021 menjadi tahun berkat bagi kita semua. Oh haleluya, haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hal yang sangat khusus pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya boleh kami Tuhan membawa perdamaian kepada siapapun juga. Di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam komunitas kami, boleh kami membawa damai. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kuatkan kami, tolong kami Roh Kudus, supaya boleh kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Ampuni kami kalau selama ini mungkin sikap kami, barangkali kami mungkin tidak sadari, mungkin kami sudah merendahkan martabat orang lain. Mungkin dengan kata-kata kami, mungkin dengan sikap kami, mungkin tidak sadar Tuhan. Kami mendiskreditkan orang lain. Kami mencaci maki orang lain. Kami menghina orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah boleh Tuhan kiranya seperti dalam firman-Mu,
Boleh kami Tuhan mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kami. Kata-kata yang membangun dari mulut kami. Kata-kata yang memberkati keluar dari mulut kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kepada istri, kepada anak-anak. Sehingga boleh Tuhan menjadi rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang harmonis. Yang sungguh-sungguh Tuhan rumah tangga yang mengasihi Tuhan ada di dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, genapilah firman-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan, orang-orang yang memiliki masa depan, yang meraih masa depan, yang bisa menggenggam masa depan itu. Tuhan terima kasih. Janji-Mu adalah pasti bagi kami. Janji-Mu iya bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita saudaraku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Oh haleluya. 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 Tuhan mengasihi saudara, Tuhan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena engkau adalah orang-orang yang membawa damai. Engkau adalah orang-orang yang tulus. Engkau adalah orang-orang yang jujur, yang setia dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan memberkati apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, yang tidak pernah mungkin engkau pikirkan. Tapi Tuhan sediakan bagimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera yang berlipat-lipat. Damai sejahtera yang tidak pernah berhenti dari Tuhan akan mengalir terus ke dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesuslah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.